Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya izinkanlah saya, Anissa Husnuzan, pada sore hari ini menyapa seluruh teman-teman dari Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan juga tentunya seluruh Tribuners yang telah bergabung secara online. Tentunya pada sore hari ini Tribuners, walaupun cuaca mungkin cukup hujan dan seterusnya, tapi mudah-mudahan semangat kita untuk berdiskusi pada hari ini tetap membara. Karena dalam ngobrol politik edisi hari ini Selasa 17 Desember 2024, kita akan berbincang dan berdiskusi mengenai partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan salah satu komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hasruddin Hussain. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore Bapak. Iya, selamat sore Mbak Susan. Iya, gimana Pak kabarnya? Mungkin perjalanan ke sini lancar? Ya, alhamdulillah hujan sejuk ya, Iya. sama dengan sejuknya Pilgub Sulawesi Selatan beberapa hari kemarin. Ya. Luar biasa, Pilgub Sulawesi Selatan sejuk kalau kata Bapak pada hari ini ya, Tribuners. Nah, mungkin sesuai dengan tema kita pada hari ini Pak, mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan sendiri, dapatkah dijelaskan kepada Tribuners bagaimana tingkat partisipasi pemilihan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di Pilkada serentak pada 27 November kemarin? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Susan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat adik-adik mahasiswa yang sempat hadir di studio, kemudian Tribuners yang hadir secara online. Jadi dari KPU Sulsel, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih telah datang ke TPS. Ya, ini kan tentang partisipasi siapa-siapa saja yang datang ke TPS. Jadi pasca pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, pasca pemilihan Bupati dan Wali Kota Sulawesi Selatan di tanggal 27 November tahun 2024, tentunya selalu menjadi indikator setelah selesainya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis, ya, mulai dari masa pencalonan, kemudian masuk masa kampanye, kemudian masa tenang dan pemungutan dan penghitungan suara. Itu selalu berujung berapa persen tingkat partisipasi ataukah berapa besar masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih, yang bersyarat sebagai pemilih datang ke TPS. Jadi alhamdulillah dapat kami sampaikan bahwa setelah KPU Sulsel melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, ya bekerja sama dengan beberapa simpul-simpul seperti basis komunitas pemilih pemula, kemudian pemilih pemuda, kemudian basis komunitas keagamaan dan seterusnya, bekerja sama dengan mitra-mitra strategis seperti media, ya KPU Sulsel bisa mengawal tahapan-tahapan pemilihan gubernur dengan baik. Ya, dapat kami sampaikan juga bahwa tahun 2024 ini dalam perhelatan pemilihan gubernur merupakan capaian yang tertinggi dari kegiatan pemilihan gubernur dari tahun 2013, kemudian tahun 2018 dan tahun 2024. Di tahun 2013 tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur itu ada di angka 68%, ya. Kemudian di tahun 2018 partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur itu pada angka 69,5%. Nah, alhamdulillah berkat partisipasi masyarakat yang betul-betul paham tentang kesadaran politik, paham tentang pentingnya masyarakat sebagai pemilih dan memahami hak asasinya sebagai masyarakat yang punya hak pilih datang ke TPS, maka KPU Sulsel dapat menyampaikan bahwa tingkat partisipasi pada pemilihan gubernur tahun 2024 ini sebesar 71,5% atau ada kenaikan kurang lebih 2%. Dan ini menjadi capaian luar biasa menurut kami selaku penyelenggara, dan kesuksesan itu menjadi menjadi satu capaian bahwa masyarakat berperan aktif dan sadar tentang haknya sebagai pemilih pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota para
Pilkada tahun 2024. Seperti itu sebagai informasi awal. Ya, baik Pak. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya Pak ya bahwa data yang dipegang sendiri hingga 71% di pilkada serentak ini. 71,5%. 71,5%. Ada peningkatan kurang lebih 2% dari pelaksanaan pilkada sebelumnya Pak. Apakah mungkin dapat dijelaskan juga kepada Tribuners sebenarnya dari 2% itu sebenarnya apa-apa saja nih Pak upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Sulawesi Selatan? Jadi KPU bekerja sesuai dengan norma yang diatur dalam PKPU 9 tahun 2022, bahwa dalam melakukan kegiatan sosialisasi KPU itu melakukan pendidikan pemilih terhadap segmentasi yang saya sebut tadi, pemilih pemula, ya mungkin seperti adik-adik mahasiswa yang hadir ini yang sudah untuk pertama kali datang ke TPS, ya. Kemudian pemilih pemuda itu ada di angka usia 25 tahun, ya. Mungkin sudah 2 kali ataukah 3 kali datang ke TPS, mulai dari pemilu, kemudian pilkada dan pemilu kembali. Nah, apa yang dilakukan KPU melalui kegiatan program prioritas dan terintegrasi yang kami canangkan di KPU Sulsel. Di awal mulainya berjalan tahapan bahwa KPU itu merumuskan program-program apa kira-kira yang bisa menyentuh masyarakat, terutama pemilih pemula dan pemuda yang ada di angka kurang di atas 50%. Jadi banyak nih Pak Ustaz. Itu pemilih pemula dan pemuda itu ada kisaran 50% lebih. Jadi seharusnya kalau mau konsisten ada yang calon jadi dari pemilih pemula menjadi calon gubernur harusnya bisa terpilih karena angkanya memang cukup besar. Nah, program prioritas dan terintegrasi ini kami coba rumuskan dalam bentuk kebijakan pendidikan pemilih di KPU Sulsel yang terintegrasi dengan 24 kabupaten kota. Harapan kita ya bahwa kegiatan pendidikan pemilih itu bukan itu saja, ya. Ini kan pilkada ini sudah berulang-ulang kami laksanakan. Tapi memang penting kita melakukan upaya menyentuh, ya, utamanya pemilih pemula, ya, menyentuh bagaimana bisa melakukan pendekatan kepada mereka, ya. Apa yang dilakukan misalnya kemarin sebelum kita masuk masa tahapan pilkada, KPU Sulsel ini melakukan riset, ya, melakukan riset di 24 kabupaten kota, ya. Nah, hasil riset itu yang selalu menjadi masalah ternyata di setiap pemilu maupun pilkada itu ada 3. Pertama, netralitas ASN, ya, termasuk penyelenggara. Kemudian politik uang, yang terakhir itu hoax, ya. Ini ada kaos saya hoax ini. Ini ada 3 yang selalu menjadi indeks kerawanan. Nah, ini menjadi roadmap buat KPU Sulsel dalam menyusun satu program yang terintegrasi. Nah, program apa yang kami coba luncurkan berdasarkan hasil dari riset itu. Kami kemarin bekerja sama dengan salah satu universitas, kita sebut saja UNHAS, ya, Universitas Hasanuddin, mengirim mahasiswa ke 24 kabupaten kota melalui KKN tematik. KKN tematik itu dalam bentuk KKN pilkada untuk kita. Jadi dulu kalau mahasiswa turun ke masyarakat, ya, itu di zaman saya tahun 97 KKN, ya, tahun 96 97 saya KKN. Itu kerja kita apa? Bikin pelan-pelan jalan, mengecat pos-pos desa, ya, pos kesehatan masyarakat. Menurut saya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kekinian, sehingga melalui kerjasama dengan P2KKN Unhas, kami bekerja sama dalam kegiatan program tematik. Program tematik ini mahasiswa sebanyak 260 orang kita bekali tentang bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Mereka turun di 24 kabupaten kota dan ini sangat sukses ini, sangat sukses. Ya, KPU Sulsel tidak punya tidak punya sangat minim, ya, sangat minim personel. Bagaimana bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat terutama basis pemilih pemula. Maka mahasiswa ini turun ke 24 kabupaten kota melalui metode pendekatan yang mereka punyai, ya. Mulai dari membuat akun Instagram, ya, akun Facebook, kemudian TikTok dan sebagainya.
dan menyentuh semua pemilih-pemilih yang ada dalam komunitas-komunitas informasi teknologi. Ini sangat-sangat sukses ini. Selama kurang lebih 40 hari tidak salah ya, mereka turun pada saat penarikan dari kegiatan KKN, dan ternyata kami sendiri dari KPU Sulsel itu mendapat apresiasi dari KPRI bahwa ada program yang betul-betul kita lakukan dan punya algoritma. Ini ada algoritma ini. Kalau kita ketik KPU KKN tematik itu langsung menyebut ke KPU Sulsel, dan ini menurut kami sudah hal yang luar biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kegiatan Kafe Demokrasi. Kafe Demokrasi ini juga luar biasa ini, ya. Daripada mengundang mahasiswa ke kantor KPU, baru datang 15 menit sudah ngantuk-ngantuk. Lebih bagus kita undang ke KP untuk diskusi, ya. Jadi 24 KPU kota juga melalui program terintegrasi. Ada kurang lebih 96 kafe se-Sulawesi Selatan yang coba kita sasar di program awal. Itu betul-betul bisa memaksimalkan upaya-upaya pendekatan dalam menyasar pemilih pemula, ya. Terus selanjutnya untuk KPRI sendiri kemarin ada meluncurkan film Tepatilah Janji, ya. Oke. Itu ada filmnya ini. Nanti kalau ada waktu kita putar juga di studio ini. Kalau ada yang mau Boleh datang ya. nonton ya. Boleh ya Kita Pak ya, bisa kita putar di sini nobar ya. ya. Film Tepatilah Janji. Tepatilah Janji ini yang disutradarai oleh Garin Nugroho. Ini sangat-sangat bagus. Kalau di pemilu kemarin filmnya Kejarlah Janji, di pilkada ini Tepatilah Janji. Upaya-upaya secara maksimal, bukan lagi meminta kepada pemilih pemula datang ke KPU dan kemudian kita kasih informasi dalam bentuk diskusi. Ini sudah menurut kami sudah ketinggalan seperti ini, ya. Tapi melakukan pendekatan dengan visual video, visual film, itu sangat-sangat memberikan pendidikan, edukasi yang luar biasa. Karena dalam film itu materinya sendiri ada politik uang, ada hoax juga, ada netralitas, ya, yang betul-betul sama dengan segmentasi yang disampaikan tadi dan bisa masuk ke benak utamanya mahasiswa-mahasiswa selaku pemilih pemula pada pemutaran film ini. Program lain yang kita lakukan seperti kegiatan Kemah Demokrasi itu ada juga. Kemudian kita menyasar juga festival UMKM. Jadi KPU itu bukan hanya tentang pemilih-pemilih yang ada di basis segmentasi, kita sentuh juga UMKM ini, ya, sampai dengan basis komunitas anak jalanan, ya. Kami sudah kerjasama dengan Tribun juga, tidak salah kemarin ya, anak jalanan, festival musik anak jalanan. Kemudian kemarin ada Pilkadaran ini satu-satunya event yang mendapat rekor muri, ya. Itu pesertanya kurang lebih 20.250 orang, tersebar ke 24 kabupaten kota dan dilaksanakan serentak pada tanggal 18 Agustus jam 06.00 play off-nya, dan ini dapat rekor muri. Sekira seperti itu kira-kira upaya-upaya dari KPU Sulsel, ya, memikirkan program. Kalau saya istilahkan memfantasikan program, kita berfantasi apa yang dimau oleh pemilih pemula, ya. Komunitas-komunitas motor segala macam, ya. Itu kita coba sentuh bagaimana bisa memberikan aksi yang berbeda kepada mereka dan bisa menyentuh bagaimana supaya pemilih pemula, pemilih pemuda, basis komunitas, kelompok keagamaan sadar terhadap pentingnya demokrasi pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2024. Seperti itu, Mbak Susan. Baik, Ya. Pak. Nah, cukup menarik sebenarnya bahwa ada semacam strategi-strategi khusus yang diambil sebagai langkah oleh teman-teman dari KPU untuk menyasar nih para pemilih-pemilih pemula ataupun juga pemilih-pemilih yang usianya masih cukup muda rentangnya, Pak. Nah, tapi dibalik dari angka kurang lebih 2% peningkatan itu sendiri, sebarannya di Provinsi Sulawesi Selatan bagaimana, Pak? Kabupaten atau kota mana yang tingkat keterpilihannya mungkin paling tinggi ataupun sebaliknya, kabupaten atau kota mana yang tingkat keterpilihannya itu yang rendah? Silakan. Oh iya, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi Selatan, jadi kita diskusi tentang pemilihan gubernur ya. Kami punya data bahwa tingkat partisipasi tertinggi di Sulawesi Selatan di Kabupaten Nrekang. Itu angkanya 81,17%. Terus yang kedua, Kota Parepare angkanya 80,84%. Terus kabupaten yang ketiga, nomor ketiga dalam pencapaian tingkat partisipasi, Kabupaten Sopeng angkanya 78,91%. Yang keempat, Kepulauan Selayar
78,75%, dan yang masuk 5 besar terakhir adalah Bantaeng. Tingkat partisipasinya 78,06%. Nah, 5 kabupaten kota ini itu ada di angka-angka rata-rata capaian KPU Provinsi Selatan, ya. Jadi kan KPU Sulsel angkanya 71,5%, dan 5 kabupaten kota ini angkanya memang di atas rata-rata dari KPU Sulsel. Sementara yang terendah dari 24 KPU kota itu Kota Makassar, ya, capaiannya ada di angka 58%. Nah, pasca pelaksanaan kegiatan Pilgub kemarin, kami sudah 2 kali melakukan kegiatan evaluasi dan FGD, mengundang pemilih pemula dan pemilih pemuda di di kantor KPU Sulsel, mencoba meng-hire informasi kira-kira apa nih menjadi penyebab, ya. Kalau di Pilkada Makassar memang angkanya selalu di angka itu, ya, di atas 50, Betul. di bawah 60, seperti itulah. Tapi kan KPU Sulsel harus melakukan evaluasi kira-kira seperti apa. Nah, ternyata satu hal yang menjadi masalah bahwa di Makassar ini banyak pemilih yang berasal dari luar, ya, yang masih ber-KTP luar Makassar, ataukah dia di kota ber-KTP Makassar tapi berada di luar, itu tidak pulang memilih. Ya, yang namanya wilayah kota besar, sama dengan DKI kemarin. DKI kan kemarin di pemilihan gubernur ini juga angkanya juga kurang lebih sama ini, 50% juga. Ya, ini menjadi challenge, ini menjadi tantangan buat KPU Sulsel sendiri untuk ke depan. Ya, kira-kira seperti apa lagi merumuskan strategi, ya. Paling tidak ya karena pemilih itu bisa melakukan upaya pindah memilih di satu TPS asal ke TPS tujuannya, itu harus betul-betul kita terfasilitasi dengan baik, ya. Ini selalu menjadi selalu menjadi residu Mbak Susan di setiap perhelatan pilkada, utamanya wilayah kota-kota besar, ya, kota-kota besar, karena penduduknya penduduk yang berasal dari berbagai daerah, ya, berbagai daerah seperti itu, dan mahasiswanya memang berasal dari daerah lain. Ya, ini harus betul-betul dijadikan sebagai catatan penting buat KPU Sulsel sendiri, terutama ya bukan hanya KPU Sulsel, seluruh Indonesia. Ini case-nya sama, ya. Berbeda dengan pemilu. Kalau di pemilu kemarin, kalau warga negara yang sudah punya hak untuk memilih berada di suatu tempat, itu dia bisa nyoblos pilpres. Kalau misalnya orang Sumatera ada di Makassar, itu dia bisa nyoblos pilpres. Tapi kalau di pemilihan gubernur harus berada dalam wilayah yang sama dalam 24 kabupaten kota Sulsel ini. Itu menjadi tantangan sendiri. Sehingga kalau lihat pola partisipasi antara pemilu dengan pilkada, memang angka partisipasi di pemilu itu selalu lebih tinggi dibanding dengan angka partisipasi di pilkada serentak. Seperti itu, Mbak Susan. Baik, Pak. Nah, lantas selain dari kondisi-kondisi di mana para pemuda misalnya itu sedang merantau dan seterusnya, sehingga tidak bisa melakukan pemilihan sendiri atau tidak datang ke TPS, tidak bisa datang ke TPS untuk memilih calon gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, di lapangan sendiri, Pak, apa saja nih kendala-kendala yang mungkin masih ditemukan oleh teman-teman KPU dan juga Bawaslu mungkin ketika ingin melihat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pilgub Sulsel ini? Apa aja, Pak, kendalanya? Ya, kalau pada prinsipnya secara teknis sebenarnya ya kami selaku penyelenggara itu selalu menyatakan bahwa tidak ada kendala di setiap kawasan teknis. Okay. Ya, akan tetapi saya mengingatkan bahwa dari 3 indeks kerawanan pemilihan, netralitas ASN, kemudian hoax sendiri, itu politik uang yang selalu menjadi masalah terbesar di setiap setiap kontestasi pilkada. Ini politik uang ini, ya. Dan politik uang itu sudah masuk, ya menurut kami sudah menjadi satu kebrutalan demokrasi. Nah, hasil FGD kemarin terungkap juga, ya, politik uang. Malah dari mahasiswanya saya minta, saya tidak perlu sebutkan dari mana universitasnya, dari mana asalnya, dia sampaikan bahwa kami tidak menerima lagi uang tunai, ya, tapi mereka langsung dikirimkan ke satu aplikasi. Saya tidak usah sebut namanya, ya. Masuk itu, jadi bukan dalam bentuk politik uang apple to apple, memberikan dalam bentuk amplop lagi. Jadi mereka sudah didata ini, sudah didata luar biasa ini. Jadi ya menjadi kesulitan buat penyelenggara dalam mengungkap modus politik uang. Itu menjadi tantangan sendiri di setiap tahapan-tahapan yang berjalan baik pilkada maupun pemilu. Nah, politik uang ini kalau tidak menjadi kesadaran secara pribadi,
Ini agak-agak sulit juga kita kita manai sebagai demokrasi yang membawa demokrasi Sulsel ini semakin baik ke depan, ya. Utamanya di beberapa daerah yang memang selalu ya tercitrakan dengan hasil pilkada kemarin masuk ke media bahwa angkanya ada yang menerima 500.000, 750.000 sampai 1 juta. Ini kan luar biasa nih. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak ada menerima politik uang, ya. Tuh sama dengan kalau kita menggadaikan hak kita, ya, dan menjadi bagian daripada kebrutalan demokrasi di kontestasi baik pemilu maupun pilkada. Itu menjadi tantangan buat KPU seluruh Indonesia. Tantangan bukan hanya menjadi tantangan KPU sebenarnya. Ya, bicara tentang demokrasi kan bukan hanya milik KPU, bukan hanya milik Bawaslu, bukan hanya milik media, tapi milik dari warga negara sendiri, ya. Sehingga kalau kita lihat ini kaos saya tidak perlu menyebut lagi bahwa politik uang misalnya dalam bentuk tolak politik uang, tapi memberikan tanda tanya, ya, supaya kita sama-sama menanyakan mau dibawa kemana politik uang ini, dibawa kemana hoax ini, sehingga ada kesadaran politik dan menjadi partisipatif bahwa politik uang itu sudah sama-sama kita harus pikirkan. Itu contoh di belakang tasnya itu, politik uang, kemudian ada tanda tanya, bukan lagi tolak politik uang, tapi sudah merasakan itu kalau orang bertanya itu, ya, tanda tanya politik uang, mau dibawa kemana politik uang. Jangan hanya memberikan beban kepada penyelenggara pemilu baik KPU Bawaslu, tapi betul-betul harus menjadi bagian yang terintegrasi satu sama lain bahwa politik uang itu sudah merasakan dan harus kita sama-sama tolak, ya. KPU Bawaslu sudah memberikan norma, aturan, dan masyarakat selaku pemilih harus sadar betul pentingnya demokrasi dengan menolak politik uang. Seperti itu, Mbak Usan. Oke, baik Pak. Nah, teman-teman Tribuners dan juga tentunya teman-teman mahasiswa yang telah bergabung di sini, saya mungkin mulai buka sesi tanya jawab dulu. Ada yang sudah punya pertanyaan? Gimana? Oh, boleh, silakan. Teman rekan yang berbaju merah, silakan untuk perkenalkan nama, kemudian kampus asalnya, sekaligus diberikan pertanyaannya secara jelas. Tunggu, mic-nya. Boleh tolong dibantu mic teman-teman panitia? Tes. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Hervin Aljumari dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi pertanyaan saya Bapak, apa strategi dari tantangan yang dihadapi pada saat pra-pemilu untuk menjangkau partisipasi masyarakat di daerah terpencil yang belum tersentuh arus teknologi, dan lantas upaya apa yang dilakukan oleh KPU untuk mempertahankan momentum partisipasi masyarakat pasca pemilu pada saat ini? Ya, terima kasih. Oke, ada 2 pertanyaan nih Pak, intinya. Jadi boleh, silahkan. Oh iya, siapa namanya tadi? Hervin. Arvin. Ini pertanyaannya keren ini, ya. Ya. Jadi memang selalu menjadi tantangan buat KPU dalam mengakses pemilih, utamanya wilayah terpencil, ya. Salah satu lokasi saya ambil sampel, ya. Salah satu wilayah di di Luhut Timur, itu pun saya baru dapat kemarin setelah berdiskusi dengan teman-teman KPU penyelenggara pilkada di Luhut Timur. Itu ada satu dusun di Kecamatan Mangkutana, ternyata punya kultur. Mereka sama sekali tidak ada datang ke TPS. Itu dari dulu itu. Mereka tidak ada yang mau ke TPS. Alasannya sebenarnya alasan yang memang sudah menjadi kultur mereka. Katanya kalau datang ke TPS dan bupati yang terpilih itu atau gubernur yang terpilih itu berbuat salah, maka mereka ikut berdosa. Ini luar biasa, ini jadi tantangan ini, ya. Wilayahnya terpencil. Saya coba lihat dulu itu kecamatan apa namanya, ya. Itu salah satu dusun di Mangkutana, wilayah Luhut Timur. Ini menjadi tantangan. Sama dengan wilayah kepulauan di Selayar, Kepulauan Liukang, ya, Liukang Tangaya yang berbatasan dengan Nusa Tenggara, lebih cepat kalau dari NTT, lebih cepat dari Bali dibanding dari Pangkep sendiri, ya.
itu lebih cepat itu. Ya, ini yang perlu kita pahami bahwa proses-proses KPU itu bukan hanya sebatas wilayah-wilayah kota. Ini ada wilayah utara juga ada di pegunungan yang harus diakses dengan jalan kaki ada juga. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU? Nah, kami punya perangkat ya PPK dengan PPS ya. Di awal tahapan pilkada kemarin ya, semenjak saya menjabat diberikan kewenangan oleh teman-teman selaku divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih di KPU Sulsel, kami sadar bahwa kami kekurangan personil dalam mendistribusikan informasi lebih cepat kepada pemilih-pemilih yang betul-betul berada di wilayah yang sulit jangkau. Nah, PPK ini kami undang dan memberikan undang mereka diberikan bekal sebagai trainer, ya. Jadi dia diberikan bekal dalam metode TOT, Training of Trainer. Ya, pembekalannya kurang lebih 3 hari dan kami mengulang untuk 3 kali. Mereka siap turun ke lapangan berbekal itu. Karena PPK dan PPS itu wilayah terpencil dimanapun pasti ada penyelenggara kami. Sampai di ujung di sana itu ada PPSKB itu ada, pasti ada, yang desa. Ini yang menjadi bekal buat KPU yang dulu sama sekali tidak pernah disasar. Ya, kami memanfaatkan penyelenggara ad hoc kami yang betul-betul kita bekali ilmu tentang bagaimana bukan hanya menyampaikan informasi, tapi bagaimana bisa mengubah perilaku pemilih. Bagaimana bisa mengubah perilaku pemilih, utamanya menyampaikan informasi-informasi sekaitan dengan politik uang. Dan ini ya karena indikatornya adalah indikator yang tidak bisa terukur kecuali kita melakukan lagi riset, ya. Maka sampai dengan hari ini kami mengklaim bahwa beberapa program yang betul-betul prioritas terintegrasi itu betul-betul bisa tersampaikan dengan baik kepada pemilih-pemilih yang berada di kepulauan. Jadi kalau dari KPU Sulsel harus ke ke daerah Liukang itu 5 hari itu, 5 hari naik kapal laut itu, ya 5 hari harus, belum kalau ada ombak, ya. Belum kalau harus mendapat kendala-kendala alam, itu bisa lebih lama lagi. Itu wilayah kita ya, wilayah kita di masuk wilayah Sulawesi Selatan, itu ada di ujung penghujung wilayah Pangkep itu, terakses dengan naik kapal misalnya kurang lebih 2 hari, 3 hari 3 malam, kemudian mengakses lagi dengan wilayah kepulauan terjauh dari wilayah ibu kota kecamatan, itu sangat-sangat jauh. Dan ini memang penting menjadi perhatian buat KPU karena ya kami pahami bahwa semakin terpencil satu wilayah semakin minim informasi yang bisa tersampaikan. Akan tetapi Mbak Susan kepada teman-teman mahasiswa, kepada pendengar Tribun online yang Tribun Timur ya yang mengikuti secara online, kami ingin sampaikan bahwa kalau saya ngirim informasi ada 313 penyelenggara ad hoc se-Sulawesi Selatan, itu tidak sampai 10 menit itu sudah sampai. Ya, kami ada grup WA memanfaatkan dengan baik. Jika kalau saya sampaikan informasi segera share, itu terbukti apa? Terbukti tiba-tiba 3 jam kemudian muncul algoritma baru terkait dengan isu itu. Dan ini sangat-sangat sukses menurut saya. Sama dengan teman-teman pada saat menyebar informasi secara cepat, kami gunakan metode bahwa hoax itu menyebar cepat. Kami memanfaatkan itu, bahwa informasi yang benar juga itu bisa tersampaikan dengan cepat kalau betul-betul PIC-nya sudah mendapat informasi atau tata cara yang baik dalam proses penyebaran informasi. Jadi kami latih kehumasan mereka, termasuk membuat konten-konten konten-konten sederhana dalam bentuk visual video, ya, yang mereka upload dalam Instagramnya, mengupload dalam bentuk status, menyebar ke beberapa grup-grup WhatsApp yang memang berada dalam komunitas-komunitas masing-masing penyelenggara ad hoc seperti itu. Jadi menyasar betul-betul. Kalau saya kirim WA misalnya jam 8.20.00, itu 10 menit, 15 menit kemudian itu sudah tersampaikan sampai gunung-gunung, sampai di pulau-pulau yang ada jaringan. Ya, seperti itu Mbak Susan ya. Oke Pak, pertanyaan kedua tadi Pak mungkin boleh dijawab juga. Jadi adik ini menanyakan bahwa bagaimana kemudian KPU mempertahankan momentum kenaikan atau peningkatan yang cukup signifikan dalam partisipasi pemilih ini sendiri. Silakan. Jadi tren positif itu kita akan pertahankan. Apa yang kami lakukan dalam bentuk program prioritas dan terintegrasi satu sama lain. Jadi kebijakan KPU, apapun yang KPU Sulsel lakukan,
itu 24 kabupaten kota, 313 kecamatan sudah harus melakukan hal serupa. Jadi KPU tidak melakukan lagi program secara mandiri, ya. Kalau misalnya KPU Sulsel melakukan kegiatan A, kemudian kabupaten kotanya B, kecamatannya C, tidak bisa seperti itu. Kalau KPU Sulsel melakukan kegiatan A, maka sampai dengan 313 kecamatan melakukan upaya yang sama dalam proses pendidikan pemilih. Nah, kalau kita melakukan kegiatan yang berbeda, hampir dipastikan itu semeraut juga informasinya. Jadi itu mempertahankan tren positif dengan program terintegrasi itu, insya Allah perhelatan pilkada ke depan, perhelatan pemilu ke depan, tren ini akan coba kita pertahankan dengan metode tadi, kegiatan prioritas dan terintegrasi yang merupakan gagasan, menurut saya gagasan besar ya, gagasan bagus untuk menyongsong pilkada ke depan. Nah, apalagi yang kami coba lakukan, beberapa evaluasi yang mencoba kita akhir informasinya, ya, seperti ternyata ya kelompok-kelompok yang saya sampaikan tadi di wilayah kecamatan Mangkutana, Luwu Timur itu, ini betul-betul harus kita push di sana informasinya, ya. Bagaimana bisa memberikan kesadaran politik, paling tidak menggunakan haknya dulu. Keterpilihan itu ya semangat dari demokrasi secara substansial, bahwa setelah tanggal 27 November kemarin, maka pemilih ini tidak terhenti datang ke TPS mengawal jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan, ya. Apakah program visi, misi dan program masing pasangan calon itu betul-betul bisa mereka lakukan? Ya, kalau tidak dilakukan kita ingatkan bahwa ini loh, Bapak Ibu kemarin terpilih pada saat kampanye itu, kemudian terpilih, ini ada program dalam bentuk visi misi yang harus dijalankan, ya. Jadi mengingatkan mereka bagaimana masyarakat bisa memahami, ya, visi misi dan program itu, dan pasangan calon betul-betul bisa merealisasikan janji-janji politik yang mereka lakukan. Jadi poinnya adalah mempertahankan yang sudah dilakukan dan mencoba mengevaluasi kira-kira yang mana menjadi residu dari pemilu maupun pilkada kemarin. Dan kita akan membuat program yang betul-betul bisa menarik, program yang betul-betul bisa efektif, bagaimana bisa memberikan kesadaran politik kepada masyarakat dalam perhelatan pemilu maupun pilkada ke depan. Seperti itu Mbak Usan, ya. Oke, baik Pak. Nah, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, boleh, silahkan. Silakan memperkenalkan nama, kampus asal, dan jelaskan pertanyaannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Andi Sabrina Kahar dari Fakultas Ilmu Budaya Sastra Indonesia. Jadi, bagaimana dampak penggunaan teknologi digital dan media sosial terhadap partisipasi pemilih di desa-desa terpencil di Sulawesi Selatan yang sering mengalami kesulitan sinyal, khususnya dalam mendorong keterlibatan kelompok marginal seperti perempuan yang kerap menghadapi hambatan partisipasi dalam pemilihan gubernur, dan apakah terdapat kebijakan khusus untuk mendukung partisipasi kelompok ini? Terima kasih. Oke. Silakan langsung Ya, dijawab terima Pak. kasih. Jadi kelompok rentan ya, kelompok perempuan, anak dan disabilitas itu merupakan kelompok rentan yang merupakan salah satu segmen yang memang harus disasar oleh KPU dalam melakukan pendidikan pemilih di semua segmentasi ke semua lapisan masyarakat. Nah, memang menjadi tantangan, tapi di Sulsel ini kalau jaringan itu hampir semua sudah terakses, ya, kecuali beberapa wilayah-wilayah gunung. Tentunya kita tidak bisa mengandalkan informasi dan teknologi karena adanya kendala sinyal itu. Maka kembali ya namanya tidak ada fasilitas jaringan. Ya, kita memerlukan metode yang sebelumnya dalam bentuk metode bertemu secara langsung, ya, mengumpulkan mereka dalam satu desa, baik dalam bentuk kafe demokrasi. Karena kafe demokrasi ini bukan pemikiran kita hanya di kafe-kafe besar, sampai dengan warung-warung kopi yang berada di satu desa-desa kecamatan mereka, teman-teman dari PPKPPS ini mengumpulkan mereka, ya. Tapi alhamdulillah di
pemilu tahun 2004 dan pilkada ini jaringan itu saya belum mendapat informasi terkait mengenai kendala jaringan. Ini karena saking majunya lagi kita ini sudah semakin maju terkait mengenai itu. Jadi kalau toh memang di satu wilayah dusun, satu tempat, memang tidak bisa terakses dengan informasi, masih adakah yang tidak menggunakan handphone kalau pemilih sekarang, ya, tidak menggunakan media sosial? Maka jejaring itu dalam bentuk informasi melalui media sosial, ya, mulai dari Facebook itu sudah mulai ditinggalkan sekarang, ya, itu sudah masuk ke Instagram, ya, kemudian TikTok. KPU Sulsel itu punya akun media sosial lengkap, ya, bahkan kami wajibkan semua pegawai di KPU itu punya media sosial, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, ya, kemudian media sosial lain itu kita gunakan. Bagaimana bisa betul-betul bisa menarik? Saya aja masih pakai TikTok ini dan follower saya lumayan, Mbak Susan, ya. Boleh Pak ya, nanti kita follow-followan ya. Ya, Oke. itu saya suka karena kalau saya berangkat dari memberikan arahan dan kemudian saya sendiri tidak melakukan, ya mau tidak mau saya harus belajar sama pemilih-pemula di rumah saya, ada anak saya, paling tidak bisa belajar bagaimana bisa membuat konten-konten video, ya, cara mengupload, jam-jam mana harus mengupload bisa lebih cepat, ya kan seperti itu, ya. Facebook beda jamnya, kemudian Instagram beda jamnya, kemudian di TikTok beda jamnya. Nah, itu menjadi menjadi hal yang memang baru di pilkada tahun 2019 kemarin, dan lebih kami melakukan pendalaman di pemilu tahun 2004 dan kemudian masuk pilkada tahun 2004, utamanya memanfaatkan informasi teknologi, media sosial dalam menyasar segmentasi pemilih. Jadi kami lakukan itu, ya, teman-teman kalau bisa lihat kemarin sudah ada yang follow Instagram KPU Sulsel. Kemarin itu kami melakukan lomba selfie, foto selfie, ya, ada ya, itu ada ya. Saya pas buka informasinya baru aja mau Itu saya ada. tanyain. Itu lomba selfie. Dari target 720 orang, hanya 30 per kabupaten kota. Saya dapat laporan kemarin di teman-teman yang mengelola media sosial, ternyata pemenangnya di atas 720 orang. Yang mengakses Instagram pada hari pemungutan suara itu sebanyak 1.230 orang lebih, ya. Itu lomba selfie, jadi mereka lomba selfie kemudian men-tag KPU Sulsel dan pemenangnya kami sementara mau umumkan ini, ya. Jadi ada lomba selfie itu hal-hal yang mencoba kami lakukan, bagaimana bisa menyasar dengan baik. Kalau orang lomba selfie itu pasti datang ke TPS, tidak mungkin datang ke TPS hanya foto dan kemudian pulang, ya, pasti. Dan kita siapkan hadiah menarik itu bahasan itu. Hadiahnya itu pasti setelah mereka terima itu kaget juga mereka terima. Kita siapkan cenderamata lah dalam bentuk hadiah yang betul-betul bisa digunakan oleh pemilih yang yang sudah berpartisipasi pada lomba selfie di TPS itu, ya. Jadi ada lomba selfie untuk pemilih, bagaimana bisa mereka betul-betul bisa mengabadikan momennya, ya, ke TPS di hari pemungutan suara. Dan mereka saya coba ngecek yang mengupload, mereka tidak hapus, ya. Dan follower KPU Sulsel di Instagram itu setelah selesainya tanggal 27 November memang mulai naik. Tidak salah itu ada di angka 20.600, ya, tidak salah 20.600 sekarang, berapa ya, tidak salah ya, yang terakhir itu luar biasa. Dan kami lakukan juga kemarin di pemilu tahun 2024 di tanggal 14 Februari, ya. Jadi itu salah satu bentuk kegiatan yang kami pertahankan, yang sukses dilaksanakan di pemilu tahun 2004 dan coba kita lakukan lagi di pilkada tahun 2004 kemarin. Seperti itu Mbak Usa. Oke, baik Pak. Nah ini tadi waktu Bapak menjelaskan tentang selfie challenge ya, challenge selfie di TPS sendiri, saya pas banget lagi kepo-kepoin akun TikTok sebenarnya. Akun TikTok dan ini nih, Tribuners, bentuk himbauan challenge-nya. Jadi salah satu syaratnya adalah unggah foto memperlihatkan jari yang sudah dicelupkan ke tinta. Jadi pasti udah memilih itu. Jadi
Iya betul. Jadi ada semacam sebuah tantangan khusus ya yang teman-teman pemilih mungkin pikirkan ketika datang ke TPS dan itu jadi tren Pak jadinya. Dan itu kemarin sebagai orang yang cukup aktif juga di Instagram melihat banyak sekali Pak orang-orang yang kemudian menggunakan momentum pilkada untuk membagikan partisipasi mereka dalam pemilihan umum sendiri. Nah, tapi kalau kita membahas tentang partisipasi pemilih, mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau bertanya boleh di hold dulu ya, soalnya saya juga ada pertanyaan nih. Selain membahas partisipasi ketika masyarakat memilih, mungkin bentuk partisipasi lain yang juga perlu untuk kita diskusikan adalah KPPS dan PPS itu sendiri Pak. Nah, melihat di TikTok dan juga Instagram kemarin sebenarnya cukup ramai tren abdi negara katanya atau ya pengabdi negara tapi bentuknya adalah teman-teman yang bergabung ke KPPS sendiri. Nah, mungkin bisakah dijelaskan Pak mengenai bagaimana bentuk partisipasi masyarakat di dalam KPPS dan juga PPS atau dalam bentuk penyelenggaraan itu sendiri dan rentan usia berapa yang paling banyak bergabung dalam Pilkada Sulsel kali ini? Silahkan Pak. Ya, saya kira menarik ya tentang partisipasi masyarakat yang mau menjadi penyelenggara. Jadi di setiap tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada, ya terus terang KPU hampir semua KPU lah di Indonesia itu di zaman di perhelatan pemilu-pemilu sebelumnya ya, itu kami terkadang kesulitan merekrut penyelenggara KPPS, ya. Ya, waktu itu KPPS kan honornya 500.000, ya 500.000. Kami kesulitan, tidak ada yang mau jadi KPPS, ya. KPPS itu pejabat negara yang hanya 24 jam saja, ya. Dan alhamdulillah melalui kebijakan pemerintah sendiri, ya memang tantangannya adalah selalu dalam bentuk honor itu. Nah, dan kemudian pemerintah melalui KPU RI ada peningkatan honor buat mereka. Ya, saya anggap bahwa ya mungkin memang berkorelasi antara jumlah honor yang mereka harus terima dengan mereka harus bekerja luar biasa ini. Walaupun kerjanya hanya 24 jam tapi luar biasa, ya. Kejadian sebelumnya ya kita masih teringat di perhelatan pemilu tahun 2019 kemarin, ya banyak yang meninggal, ya menjadi evaluasi karena kurangnya masa usia produktif yang masih sehat-sehat yang mau jadi penyelenggara. Akhirnya menjadi penyelenggara umur-umur 50 tahun, 60 tahun yang punya penyakit komorbid. Ya. Ya, itu punya. Kami tawarkan, saya di setiap diskusi di kampus-kampus, saya tawarkan kepada mahasiswa, ada tidak yang mau jadi KPPS langsung lolos, tidak perlu lagi ikut seleksi. Ya, paling mengangkat tangan itu 1-2 orang. Kemarin yang hadir di kantor KPU Sulsel, kami mengundang 200 orang mahasiswa. Dari 200 orang itu hanya 2 yang menjadi KPPS. Ya, hanya 2 yang menjadi KPPS. Jadi masih sangat minim kelompok-kelompok pemilih pemuda yang mau menjadi KPPS. Nah, ini menjadi tantangan juga Mbak Susan. Sama yang disampaikan tadi bahwa kita berharap sebenarnya yang menjadi KPPS ke depan itu adalah kelompok-kelompok pemilih pemula dengan pemuda. Ya, jangan lagi orang tua yang betul-betul sudah harus istirahat, betul-betul harus mempersiapkan dirinya datang ke TPS, ya. Kemudian datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, mereka harus lagi berjuang menjadi penyelenggara, ya. Tapi di tahun 2000 pilkada pemilu dan pilkada tahun 2004 ini, ya alhamdulillah ya, tantangan merekrut anggota KPPS di beberapa wilayah memang sangat-sangat sulit, ya. Terutama syarat-syarat kalau syarat-syarat usia 17 tahun itu hampir tidak ada masalah. Yang jadi masalah syarat-syarat yang ijazah SMA ini, ya. Itu banyak yang mau tapi ijazahnya hanya SMP misalnya, sehingga diskresi dari melalui surat KPU sendiri memberikan akses bahwa kalau memang tidak bersyarat dari segi dari standar ijazah itu, dari pendidikan itu bisa merekrut bukan dari ijazah SMA kan, tapi paling tidak bisa membaca dan menulis, ya. Itu sudah menjadi tantangan. Ya, jadi penekanannya sebenarnya kita berharap, harapan terbesar dari KPU sendiri bahwa KPPS ke depan itu dihuni ataukah yang terekrut sebagai anggota KPPS
itu paling tidak dari pemilih-pemilih pemula ini, pemilih pemuda yang biar begadang 3 kali 24 jam itu masih strong juga, ya. Masih strong, masih kuat. Ya. Ya, jangan lagi yang menjadi KPPS, anggota KPPS sama dengan seumuran saya, ya, sudah di atas 50 tahun. Ya, harapan kita seperti itu. Ya, bagaimana bisa berkontribusi terhadap demokrasi, bukan hanya datang ke TPS sebagai pemilih, tapi berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan baik pemilu maupun pilkada ke depan. Walaupun satu hari yang lagi rame di TikTok, ya, Jadi abdi negara. jadi abdi negara, ya, ya ini macam-macam ini. Seperti itulah mereka caranya bermain, ya. Iya, betul Mereka Pak. cara betul. bermain, ya banyak juga dijadikan sebagai apa namanya, sebagai apa ya, anekdot atau sarkas itu yang kayak begitu, ya. Tapi ya KPPS yang betul-betul sudah mengabdikan dirinya, KPPS yang sudah mengabdikan kemampuannya selaku penyelenggara baik pemilu maupun pilkada kemarin, kami sudah mengucapkan terima kasih kemarin bahwa tanpa mereka tidak bisa terlaksana dengan baik tahapan-tahapan pemilu maupun pilkada di tahun 2024 kemarin. Seperti itu Mbak Susan. Siap Pak, siap. Nah baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Kalau cukup saya ada pertanyaan juga. Gimana? Ada? Oke, kalau gitu saya mau mendiskusikan ini juga nih Pak, bahwa sebelum pelaksanaan pilkada serentak, khususnya di Pilgub Sulawesi Selatan 2024 kemarin, Bawaslu Republik Indonesia sendiri kan merilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024, dan berdasarkan rilisannya tersebut sebelum pilkada kemarin, Sulsel masuk di dalam daerah zona rawan atau zona merah nih Pak di pilkada serentak 2024. Nah, tapi kemudian setelah pelaksanaan selesai bagaimana Pak? Apakah itu terbukti ataukah malah menunjukkan hasil yang positif di pilkada Sulawesi Selatan? Silahkan Pak. Ya, zona merah diistilahkan di setiap kontestasi pemilu maupun pilkada. Dan kita bisa menjawab bahwa saya sampaikan di awal tadi, Sulsel ini sejuk. Sejuk. Ya. Sulsel ini aman. Karena kenapa? Masyarakatnya sudah cerdas, ya. Ada dinamika yang terjadi di beberapa daerah, ya, beberapa daerah yang cukup dinamis, tapi alhamdulillah berkat kerjasama antara KPU sendiri, Bawaslu sendiri, kemudian pihak-pihak yang bermitra secara strategis dengan KPU sendiri, kepolisian, kemudian dari TNI, kemudian kelompok-kelompok keagamaan yang memang berperan serta dan terlibat langsung, sehingga ya kita melalui pilkada tahun 2024 ini dengan aman dan sejuk. Ini sangat-sangat aman, dan kita bisa menjawab bahwa KPU Sulsel itu aman-aman saja, ya, bahwa Sulsel aman, masyarakat Sulsel yang menjadi apa namanya, menjadi wilayah pemilihan serentak gubernur tahun 2024 ini betul-betul bisa memanai demokrasi itu, tidak ada kekerasan yang terjadi, ya. Boleh berkompetisi secara sehat, ya. Kompetisi sudah selesai di tanggal 27 November, saatnya sekarang berkolaborasi bagaimana bisa mengawal pemerintahan yang terpilih ke depan selama 5 tahun berjalan dengan baik, ya. Oke, berarti clear and clean ya Sudah Pak clear. ya. Jawabannya adalah Sulsel sejuk dan aman, ya. sejuk dan aman dalam kontestasi pilkada 2024 kemarin. Nah, sebagai penutup diskusi mungkin Pak ya, pada hari ini tadi kita sudah berdiskusi banyak tentang bagaimana partisipasi pemilih, kemudian menjawab juga bagaimana peran-peranan yang diambil oleh masyarakat, dan juga apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Sulawesi Selatan sendiri untuk meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada serentak kemarin. Nah, di sesi closing statement ini kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan mungkin bentuk terima kasih dan seterusnya untuk masyarakat Sulsel, dan mungkin harapannya untuk mengawal hasil pemilihan pilkada serentak 2024 khususnya di Pilgub Sulawesi Selatan. Silahkan Pak. Ya. Tagline KPU Sulsel, pilkada untuk kita, ya. Pilkada untuk kita itu partisipatif. Ada muatan-muatan partisipatif bahwa KPU, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Suksesnya tahapan-tahapan pilkada secara teknis itu bukan hanya milik KPU. Peran serta masyarakat, stakeholder menjadi bagian, harus berkolaborasi satu sama lain sehingga tahapan-tahapan ini berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat
tagline KPU Pilkada untuk kita di awal tahapan kita luncurkan. Jadi peluncuran tahapan Pilgub itu ditandai dengan peluncuran tagline KPU sendiri, Pilkada untuk kita. Nah, harapan terbesar dari KPU sendiri di Sulsel ini bahwa kalau mau lihat demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka searah dengan salah satu asas dalam demokrasi secara substantif adalah partisipatif. Masyarakat harus bisa berperan serta di setiap tahapan-tahapan pilkada maupun pemilu. Contoh, bagaimana namanya peran partisipatif, bukan hanya hadir sebagai peserta dalam setiap diskusi yang dilakukan oleh KPU, termasuk pada saat menemukan ada indikasi politik uang laporkan. Itu yang dimaksud dalam partisipatif, ya. Menemukan ada yang mengirim yang tidak bisa menahan jari-jarinya nih, Mbak Usan, mengirim berita hoax, ingatkan dia bahwa itu tidak boleh, itu betul-betul harus disaring dulu, baru kita share. Itu pemaknaan demokrasi secara substantif, bahwa tahapan-tahapan pilkada ini, tahapan-tahapan pemilu ini seharusnya sudah menjadi partisipatif, milik semua masyarakat, ya, bukan hanya milik penyelenggara ke depan. Mungkin sebagai closing statement ke depan, ya, sekali lagi bahwa demokrasi bisa berjalan baik jika kita berperan serta menjadi bagian yang melebur berkolaborasi dengan KPU maupun Bawaslu selaku penyelenggara. Seperti itu Mbak Usan, ya. Oke, Harapan baik. terbesar dari KPU sendiri. Baik Pak, dan tentunya sebagai penutup diskusi ini juga kami Tribun Timur dan juga tentunya mewakili seluruh masyarakat Sulawesi Selatan juga hendak menghaturkan terima kasih ya Pak ya atas kinerja keras dari jajaran KPU Provinsi Sulawesi Selatan sendiri atas segala kerja keras. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan juga ya teman-teman Tribun Timur pada hari ini. Mudah-mudahan segala upaya pelaksanaan kemarin juga dapat diberkahi dan menjadi ibadah ya Pak ya bentuknya di sisinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak dan juga tentunya terima kasih kami ucapkan untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir di studio Tribun Timur, teman-teman dari Universitas Negeri Hasanuddin Makassar dan juga dari Universitas Negeri Makassar. Dan juga tentunya terima kasih teman-teman Tribuners yang telah bergabung di ruang virtual. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam Ngobrol Politik edisi kali ini. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.